Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan komen dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi dari saya dan mendapatkan khotbah-khotbah saya. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara ingin membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan saat ini saya memberikan tema khotbah saya adalah kuasa perkataan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada, kita sering mendengar kata-kata, kita sering mendengar firman, kita sering mendengar khotbah-khotbah dimanapun yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, oleh para pendeta tentang kuasa perkataan. Nah, dan saya akan akan mengulas seperti apa seseorang yang memiliki kuasa perkataan. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita lihat dalam satu ayat yang terdapat di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Di situ firman Tuhan katakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo atau yang disebut atau yang dikenal sebagai raja orang-orang pilihan Tuhan waktu itu. Nah, raja ini dipercayakan Tuhan suatu hal yang luar biasa, yaitu kekuasaan. Ataupun mungkin dia menjadi seorang raja karena memang atas perkenanan Tuhan, sekalipun dia memiliki ayah yang juga adalah seorang raja. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikemukakan oleh Salomo, dia mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Tentu lidah ini sangat mempengaruhi kehidupan orang percaya, sehingga ini terkait dengan tema khotbah saya, yaitu kuasa perkataan. Nah, sehingga kalau kita lihat juga dalam ayat-ayat yang lain seperti dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Nah, di dalam jemaat Efesus, Rasul Paulus mengirimkan surat kepada mereka dan diindikasikan kepada jemaat-jemaat di sana bahwa agar supaya mereka memiliki perkenan Tuhan, maka mereka harus menjaga perkataan mereka yang ada dalam mulut mereka, di mana indra itu harus dipakai melalui mulut kita, ya. Indra perasa, ya, berkaitan dengan mulut. Lalu juga ada kerongkongan dan juga ada perkataan yang keluar. Perkataan ini perkataan yang bisa saja verbal dan kemudian non verbal. Tetapi yang harus kita pahami di sini adalah janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Artinya kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan yang katanya kalau kita ngaku sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, kita harus menjaga kata-kata kita. Bukankah kita adalah orang-orang pilihan Tuhan? Nah, jikalau kita mengeluarkan kata-kata kotor, di mana, ya, umat pilihan itu? Tentu Tuhan tidak menemukan mereka. Kenapa? Mempengaruhi kata-kata kotor yang keluar dari mulut mereka. Nah, tentu di sini adalah hal yang luar biasa ketika Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus waktu itu, sekalipun memang jemaat-jemaat yang di sana diajarkan oleh Rasul Paulus agar supaya janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Berarti kalau dikatakan janganlah, berarti ini suatu hal yang penting, bahkan yang sangat signifikan untuk menjaga mulut kita di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah kehidupan ini. Maka kita harus memperkatakan atau kita memakai perkataan kita dengan baik. Alkitab katakan, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, kemudian juga dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 6 dikatakan bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi tanggung jawab
memberi jawab kepada setiap orang. Kadangkala ketika kita ingin menegur dengan kasih, kita ingin menegur karena orang lain menggunakan kata-kata kotor, nah justru kitanya yang dimarahin, kitanya yang dibenci. Padahal adalah hal yang baik ketika kita mengingatkan mereka. Tentu, kehidupan hari-hari ini orang-orang tidak lagi mendengarkan kita. Ya, orang lain itu tidak akan mendengarkan siapa kita, dan mereka tidak mau tahu siapa kita. Yang mereka lakukan adalah mereka sering mengatakan sesuatu yang hambar, sesuatu yang atau kata-kata kotor, ya, dimana kalau hanya ke gereja itu adalah sebuah kebiasaan saja, tapi ketika mereka keluar gereja, kata-kata kotor dan kata-kata hambar yang keluar dari mulut mereka. Padahal mereka kelihatannya rajin beribadah. Kalau tiap minggu, setiap hari minggu mereka bahkan wah, pokoknya mereka itu sering sekali ke gereja dan ada persekutuan dengan Tuhan di sana. Tapi ketika mereka keluar gereja, justru kata-kata kotor yang keluar dari mulut mereka. Dan ini uh, harusnya kita harus sebagai orang Kristen menyadari bahwa perkataan ini penting. Perkataan kita mengandung kuasa. Nah, di sini ada beberapa dampak saat kita memiliki perkataan atau saat kita memiliki kuasa perkataan. Dampak yang pertama, kita akan memperkatakan yang benar. Kalau kita tahu bahwa kita memiliki kuasa dalam perkataan, maka itu akan ada dampak. Kita akan memperkatakan yang benar. Ya, kita akan punya kata-kata yang baik, yang benar, yang luar biasa, yang indah. Nah, dampak ini itu sangat mempengaruhi kehidupan orang percaya. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita tidak memiliki perkataan yang benar? Kalau kita lihat, kalau kita tidak memiliki perkataan yang benar, yang terjadi adalah apa? Orang lain sulit mempercayai kita. Nah, kalau kita sering bohong, sering memperkatakan hal yang tidak benar, maka orang lain akan sulit mempercayai kita. Bukan hanya orang lain, Tuhan tidak akan mempercayakan dirinya bagi mereka yang tidak memiliki perkataan yang benar. Lalu kemudian kita akan selalu melakukan hal yang salah. Kita akan selalu dan sering melakukan sesuatu yang terdistorsi, sesuatu yang salah, yang ke kiri, yang ke kanan, nggak jelas. Nah, kita akan selalu melakukan hal-hal itu yang kita pikir itu adalah hal yang benar. Lalu kemudian dampak yang kedua, kita akan memperkatakan yang baik. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita dalam perkataan kita mengandung kuasa, memiliki kuasa dalam perkataan, maka dampak yang kedua adalah kita akan memperkatakan yang baik. Orang yang menyadari hidupnya bahwa dia memiliki mulut, memiliki lidah, memiliki perkataan yang berkuasa, maka dampaknya kita akan memperkatakan yang baik. Bapak Ibu dimanapun berada, kita perlu menyadari bahwa kita akan memperkatakan yang baik. Itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena apa jadinya? Apa yang akan terjadi ketika kita tidak memiliki perkataan yang baik? Ada sesuatu yang akan terjadi. Yang terjadi adalah kita akan merasa bersalah. Karena apa yang kita katakan selalu salah. Kita akan merasa tertuduh, kita akan terus merasa terintimidasi. Karena apa yang kita katakan itu selalu salah di mata orang, bahkan di mata Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita katakan itu selalu salah. Kita tidak belajar dari pengalaman, kita tidak belajar dari firman, kita tidak belajar dari segala sesuatu, kita tidak belajar dari kesalahan orang lain. Tetapi yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan. Kita tidak memiliki perkataan yang baik. Lalu kemudian apa yang akan terjadi ketika kita tidak memiliki perkataan yang baik? Maka kita akan menyalahkan orang lain, padahal kita sendiri yang salah. Kita sendiri yang berbuat kesalahan, tetapi kita menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak memiliki perkataan yang baik. Lalu kemudian, ya, apa yang akan terjadi ketika kita tidak memiliki perkataan yang baik? Yang terjadi adalah apa? Kita akan menyadari betapa penting kondisi mental, yang kalau kita miliki perkataan baik, maka akan mempengaruhi mental kita. Nah, kalau kita lihat mental ini sangat penting dan berpengaruh, ya. Kalau kita tidak memiliki perkataan yang baik, itu akan terkait dengan mental kita, kondisi psikis kita, kondisi cara berpikir kita, mindset kita. Kalau kita tidak memiliki perkataan yang baik, nah kita akan, dan itu adalah sebuah celah buat si jahat untuk menghancurkan orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mental ini adalah mental yang sebenarnya Tuhan kasih kita, mental kingdom, mental kerajaan Allah, mindsetnya Tuhan. Tetapi yang sebenarnya ketika kita tidak memiliki perkataan yang baik, akhirnya mental itu menjadi berubah. Sudah bukan lagi mental kingdom, tetapi sudah menjadi mental dari si jahat. Nah, lalu kemudian dampak yang ketiga, ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kuasa perkataan, maka kita akan memperkatakan sesuatu yang membangun. Nah, kita akan selalu
kita akan selalu beware ya, kita akan selalu berhati-hati ya, dan kemudian kita akan selalu juga care terhadap orang lain ya. Kenapa? Karena kita memperkatakan yang membangun ya. Apa yang akan terjadi ketika kita tidak memiliki perkataan yang membangun? Yang terjadi adalah kita akan sering menyakiti orang lain. Yang kita pikir mereka itu nggak sakit hati, padahal dengan apa yang kita buat ya, dengan apa yang kita perkatakan ya, sehingga itu tidak membangun, justru orang lain lah yang sakit hati. Lalu kita pikir dan kita akan bilang bahwa kita kan hidup di dunia ini bukan untuk menyenangkan orang lain. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak menyakiti orang lain, maka berkat itu akan datang kepada kita. Maka kita harus menyadari bahwa jangan kita menyakiti orang lain. Jangan sekali-kali kita menyakiti orang lain, karena kita juga akan disakiti kalau kita menyakiti orang lain. Lalu kemudian apa yang akan terjadi ketika kita tidak memiliki perkataan yang membangun? Nah, kita tidak akan mawas diri ya. Belajarlah dari sebuah pengalaman, belajarlah dari sebuah experience, belajarlah dari sesuatu yang kita lihat, yang kita pelajari dimanapun dan kapanpun. Kalaupun kita melihat sesuatu hal yang membuat kita harus mawas diri. Kenapa kita tidak mawas diri? Artinya kita harus mawas diri dan menganggap hanya dia sendiri yang hidup di dunia ini. Jangan kita menganggap bahwa orang lain itu cuma numpang, tetapi kita sendiri yang punya dunia ini, yang punya bumi ini. Padahal sama-sama numpang di dunia ini, karena ini adalah suatu waktu dunia ini akan binasa. Tetapi kalau kita memawas diri ya, kita akan selalu menjaga perkataan kita. Jangan kita hanya kelihatannya rajin beribadah, rajin di gereja, tetapi di sisi lain kita ternyata tidak mawas diri ya. Kita suka menyakiti orang lain kita dengan perkataan kita yang kita pikir mereka itu biasa-biasa saja, tidak terjadi apa-apa. Padahal justru dari kita lah mereka disakiti. Nah, sebenarnya kemudian juga apa yang akan terjadi ketika kita tidak memiliki perkataan yang baik? Yang terjadi adalah apa? Kita sering menyepelekan orang lain. Kita sering menganggap remeh orang lain, karena mungkin kita merasa bahwa diri kita ini sudah paling super power. Kita merasa diri kita ini sudah nggak bisa dijamah orang lain. Kita pikir kita ini sudah ada di suatu tempat yang sangat tinggi. Lalu kemudian kita menganggap bahwa saya lah yang paling benar. Nah, lalu kemudian juga bahwa kita tidak akan menghormati orang lain. Kalau kita tidak memiliki perkataan yang membangun, maka kita menganggap kita tidak menghormati orang lain. Nah, kebanyakan itu terjadi. Kenapa? Seseorang tidak menghormati kita. Nah, itu karena apa? Karena mental mereka itu sedang terpengaruh. Si jahat sedang mempengaruhi mereka. Makanya doa kita juga kepada semua orang ya, agar supaya mental kita ini, agar supaya cara berpikir, mindsetnya kita ini, metanoia itu harus ada dalam kehidupan kita, agar supaya kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jangan hanya di bibir saja kita katakan, oh saya menghormati dia, tetapi kelakuan kita, perlakukan hal yang tidak baik kepada orang lain. Tingkah laku kita ya, apa yang kita lakoni itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tidak menghormati orang lain. Nah, kita menghormati Tuhan, itu juga kita harus menghormati orang lain atas dasar apa? Atas dasar karena kita memperkatakan perkataan yang membangun buat orang lain. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, puji Tuhan, haleluya, untuk orang lain. Ya, kenapa? Karena hidup ini adalah hidup karena Tuhan. Jadi kita harus menjaga perkataan kita, karena dalam perkataan kita itu punya kuasa. Semoga video ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.